Nah ini idenya bahwa bisa ditanamin apa aja. Kalau misalnya di sana komunitasnya itu suka menanam tanaman produktif, bisa ada macam-macam, ada tomat, ada potato, ada lain-lain gitu kan. Nah ini kawasannya tadi yang kita melihat ide bahwa tanaman ini bisa dijadikan warna baru di Malioboro sesuai dengan tema kawasannya, penggal kawasannya. Nah ini vegetasinya, layout barunya. Ini jalan Malioboro penggal yang lainnya, kita buat sistem yang baru. Nah ini yang atas tuh before-nya, kita lihat di atas kalau udah kecil udah masuk aja, tapi dengan pola yang baru mereka bisa memanfaatkan segala ruang. Ini masih sama idenya. Nah ini ada ide yang baru adalah Malioboro bahwa kita harus bisa memanfaatkan yang datang itu bisa merasakan Malioboro gitu kan, bisa ngikut permainan yang ada di Malioboro. Jadi kita mempunyai ide bahwa kita menaruh permainan-permainan Malioboro, permainan tradisional gitu. Nah di sini orang bisa main angklung, bisa main yang dulu dari zaman kecilnya kangen sama main apa namanya, loncat-loncat itu lupa saya namanya, engklek, mereka bisa main di sana gitu kan. Jadi kita berharap nilai happiness index di Malioboro itu senang gitu, menaik gitu. Mereka bisa merasakan ruang di Malioboro. Nah ini kita buat state furniture-nya, ada papan informasi, ada kursi dan lain-lain. Ya ini masih, dan ini tadi jadi orang bisa ikut ditaruh di state furniture yang edukatif dan bisa digunakan gitu. Jadi orang bisa lewat, bisa mentung-mentung gitu kan, bisa main-main gitu, bisa enjoy di Malioboro. Nah ini tadi pintu gerbangnya. Nah ini Ketandan, tadi Ketandan mungkin ini salah satu contoh spot bahwa kawasan yang punya nilai apa ya, tematik yang sangat kuat gitu kan, karena dia Cina gitu. Jadi kita membuat warna baru, bukan warna baru, memperkuat warnanya gitu kan. Jadi dengan tanaman-tanaman itu kita memperkuat warna merahnya karena kita melihat identik. Jadi kita akan tersugesti, oh di situ kita udah di Ketandan gitu. Nah ini adalah vegetasi yang bisa ditanam di Ketandan. Nah ini titik nol, kita merubah polanya. Nah dengan pola yang baru kita bisa melihat yang atas itu hanya ruang-ruang tertentu yang dipakai, yang di bawah jadi segala ruang bisa dimanfaatkan dengan pola yang baru. Nah ini pasar Beringharjo ini unik karena dia berada di kawasan konsep catur tunggal. Tapi permasalahannya adalah karena dia pasar, dia bau, dia kotor, banyak permasalahan tentang kesehatan gitu. Nah kita punya ide untuk membuat sampah yang udah masuk ke sana, udah dipilah-pilah, jadi tinggal orang yang petugasnya ngangkut dan itu bisa di-recycle lagi gitu untuk kawasan Malioboro. Nah ini biodiversity di titik nol, ada bird park, ada komunitas gitu kan, ada permainan komunitas, ada amphitheater di titik nol. Nah ini idenya dari Mas Gusma, dia membuat titik nol ini sebagai kawasan yang memang sebagai tempat playful gitu kan. Jadi ada orang suka binatang, ada apa namanya, ada burung darahnya gitu, suka main skateboard yang kalau malam minggu kita ngeliat ada apa ya, rolling blade gitu Mas ya, itu bisa di wadahi. Nah ini sudut pandang yang lain, ini bollardnya. Nah yang terakhir adalah jalan Pangurakan ini adalah jalan terakhir, jalan awal Malioboro. Kita sebenarnya idenya hanya simpel yang di sini karena kita tidak ingin menambahkan yang lain. Kita hanya menambahkan tanaman dan wall relief. Jadi kiri kanannya ini bisa kerjasama dengan para seniman atau budayawan membuat cerita di sana gitu kan. Jadi yang sekarang itu hanya begitu aja gitu bisa dijadikan sebuah cerita dengan adanya ini. Nah ini kita coba untuk melihat ada harvesting time-nya. Kalau yang tadi yang suka nanam tentang buah-buahan apa tanaman produktif yang bisa ditanam di Malioboro sebagai daya tambah dari Malioboro. Nah ini semua itu nggak akan bisa tercapai kalau misalnya tidak ada kerjasama antara setiap elemen di masyarakat gitu. Karena kita mencoba untuk melihat
membuat satu skema pengelolaan Malioboro. Sebagai intinya ya pemerintah Kota Jogja gitu, tapi ada kerjasama dengan CSR, ada LSM, ada masyarakat, tiga itu gitu intinya gitu, dan mereka bisa mengelola bareng dengan pembagian-pembagiannya, di mana pemerintah, di mana CSR gitu. Nah ini ada ide dari apa namanya halte sepeda. Nah ini ada ide baru yang coba kita masukkan, yaitu adalah smart energy. Jadi di pedestrian itu yang tadinya cuma lewat-lewat itu kita buat ada kayak turun naik gitu. Jadi kalau diinjek itu turun, dan itu asumsi kita dengan presiden yang ada bahwa satu kotak itu bisa menghasilkan 12 volt. Dengan 12 volt itu dia bisa, kalau kita buat banyak di sana, kita bisa mendapatkan energi baru di sana. Energi dari orang jalan itu kita manfaatin, kita simpan, kita manfaatin untuk kiri kanannya, untuk apa namanya kayak lampu dan lain-lainnya. Kedua, tentang smart dan eco energy, tentang tadi tanaman. Jadi kita buat tanaman alga itu menurut riset menyerap CO2 yang paling banyak. Jadi tanaman-tanaman yang kayak tempat parkir ini kita tanemin gitu. Kedua adalah tentang tempat WC umum. Ini paling penting ini, karena pas saat kita ke Malioboro kalau kebelet itu mau kemana bingung kan sekarang gitu kan. Nah ini yang kita coba kita pikirkan bahwa ada dua ide kita. Yang pertama adalah membuat saluran khusus. Jadi portable itu ditempatkan di tempat khusus, dia bisa pindah-pindah, tapi ada saluran khusus drainase yang dialirkan ke sana kalau orang membuang hajat gitu. Yang kedua adalah dengan membuat septic tank portable. Dan septic tank portable ini kita bisa setelah penuh kita angkut, kita taruh ke pengelolaan untuk buat energi gitu, kayak biogas gitu, dan bisa digunakan di balik lagi gitu. Yang kedua adalah street furniture beca yang lucu-lucu gitu kan, jadi beca bisa kita kreasikan yang lain. Dan ini tidak lupa bahwa Malioboro selain ruangnya ada bangunannya gitu. Bangunannya ini yang kita lihat sekarang yang sangat miris menurut kita, karena hampir mukanya semua itu yang eksotis itu ditutup oleh advertising iklan billboard yang sangat masif sekali gitu kan. Dan itu harus dibuka gitu kan, biar nilai eksotis Malioboro, sense of place dari Malioboro itu bisa tercapai. Dan ide kita nggak boleh dari 20% dari bangunan itu tertutup gitu. Dan ini idenya sudut pandangnya di mana yang harus ditempatin gitu, potongannya ya. Mungkin itu sekian dari kami, mungkin lama sekali, mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Sita. Menarik sekali ya. Jadi saya pikir